Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan seluruh penuntut ilmu dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang mempertemukan kita kembali dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mencatat langkah kaki kita semua dalam timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa ikhlas di dalam melakukan kebaikan dan amal saleh. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa kita ucapkan pula untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan, tidak lagi bisa kita banggakan anak-anak dan keturunan, dan tidak lagi bisa disombongkan jabatan dan kedudukan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan tanpa kesyirikan, yang hati penuh dengan keyakinan tanpa keraguan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan bersamanya dan bersama para nabiyin, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, malam ini kita akan memulai membaca al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kitab Al-Mulakhas ini merupakan penjelasan dari kitab asalnya adalah Kitab Tauhid yang dikarang oleh siapa? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kitab ini kitab yang luar biasa. Banyak para ulama mengambil bagian menjelaskan isi kitab ini, karena semuanya adalah penekanan terhadap tauhid. Semuanya adalah berisi dengan keilmuan yang sangat kokoh. Tidaklah satu masalah yang disampaikan oleh beliau melainkan diikutkan dengan dalil-dalil Al-Quran bahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah metode beliau di dalam setiap menulis karya-karyanya, bahwa setiap judulnya maka kemudian diikuti dengan dalil-dalilnya sebagai landasan, sebagai pijakan, sehingga apa yang disampaikan itu kokoh, apa yang dibahas itu merupakan panduan yang utuh, karena semuanya diambil dari Al-Quran, semuanya disarikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mempelajari tauhid? Bahkan mungkin kita sudah sering duduk di majlis tauhid. Kitab-kitab tauhid beragam, kitab-kitab tauhid sangat banyak. Dan kita berulang kali, ketahuilah ikhwah fillah rahimakumullah, maka sesungguhnya kita belajar tauhid ini kebutuhan kita.
Sebagaimana kita butuh terhadap makan dan minum kita, kebutuhan terhadap mempelajari tauhid adalah sangat penting, karena tauhid merupakan salah satu tujuan penciptaan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun." Para ulama menyebutkan makna liya'budun ay liyuwahidun, agar semua manusia mengesahkan Allah, agar kita semua tunduk dan patuh kepadanya, agar semua kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya, di dalam ibadah kepadanya, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam asma dan sifatnya. Maka agar kita mengetahui untuk apa kita berada di dunia, untuk apa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu inilah yang penting. Karenanya orang yang hidup di dunia, dia akan selamat di dunia dan di akhirat kelak manakala tauhidnya benar. Ini yang kedua. Di antara pentingnya kita belajar tauhid, yang pertama tadi adalah karena dia merupakan tujuan penciptaan manusia. Yang kedua, kenapa kita penting belajar tauhid? Tidak bosan-bosan kita belajar tentang ilmu yang agung ini, karena tauhid merupakan kunci keselamatan dan kunci kita masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man qala la ilaha illallah sadiqan min qalbi dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, ya, jujur dari hati yang paling dalam, dia mengatakan kalimat itu, maka dakhalal jannah. Orang yang meninggal dunia bertauhid, walaupun dia berdosa, insyaallah masuk surga. Orang yang mengakhiri kehidupan dengan keimanan kepada Allah, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia bertauhid, tapi dia membawa dosa. Tapi ingat, selain dari dosa kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Suatu ketika Wahab ibn Munabbih ditanya, bukankah la ilaha illallah merupakan kunci surga? Qala na'am, walakin ya, akan tetapi kata beliau, setiap kunci biasanya ada giginya. Anda enggak? Ya, kita lihat itu ya, kunci manapun pasti ada giginya. Maka gigi inilah, kata beliau, la in ataita bimiftahin laisa lahu asnan lam yuftalan. Jika engkau datang nanti di hari kiamat membawa kunci tapi tidak ada giginya, maka tidak akan dibuka. Maksud daripada gigi ini adalah syurut la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang menjadi kunci seseorang untuk masuk kepada surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kemudian dia ada syarat-syaratnya yang mesti kita penuhi, yang mesti kita ketahui. Kemudian la ilaha illallah memiliki rukun yang juga mesti kita penuhi. Maka itu ikhwafillah rahimakumullah, kita mesti belajar tauhid. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal perjuangan dakwah 13 tahun di kota Mekah, semua dikuatkan tentang tauhid, dasar-dasar agamanya. Sebelum syariat-syariat ini, sebelum ibadah-ibadah ini diwajibkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka semuanya landasan itu adalah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau tauhidnya sudah benar, ibadah apapun yang diperintahkan Allah, pasti dia akan tunduk dan patuh kepadanya, karena dia tahu bahwa dia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Yang ketiga, kenapa kita belajar tauhid ikhwatal kiram? Karena tauhid adalah syarat diterimanya amal kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, menginginkan bertemu dengan Allah, maka apa kata Allah? "Falyamal amalan salihan." Hendaklah dia beramal saleh. Amal saleh tidak hanya sekedar semangat, tidak hanya sekedar keinginan, tidak sesuka hatinya. Dia amal yang mesti mengikuti dua hal yang menjadi syarat utama diterimanya, yang sering disebut oleh syurut qabulul amal, syurutul amal atau arkan. Disebut yang pertama ikhlasu lillah wa mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu harus kita ikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian kita mengikuti contoh. Kata para ulama, siapapun yang melakukan amal saleh yang tidak didasari dengan ilmu, yang tidak dituntun oleh ilmu, maka lebih banyak kerusakan yang dibuat daripada kebaikan. Kita penting belajar tauhid agar kita tidak salah di dalam beragama ini. Kemudian yang keempat, kenapa kita mesti belajar tauhid dan berulang-ulang belajar tauhid? Di samping merupakan tujuan penciptaan kita beribadah kepada Allah, yang kedua adalah kunci surga, yang ketiga adalah syarat diterimanya amal kita oleh Allah tabaraka wa taala, yang keempat merupakan mihwaru da'watir rasul, foros dakwahnya para rasul. Semua nabi dan semua rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala semuanya berdakwah tentang dakwatut tauhid. Mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semuanya di atas agama at-tauhid. Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, al-anbiya ikhwatun li'allat. Para nabi itu semuanya bersaudara. Ya. Ummahatum syatta wa dinum wahid. Ya. Ibu mereka banyak, bapaknya satu. Maknanya apa? Syariatnya berbeda-beda, tapi agamanya satu. Di setiap nabi, di setiap rasul ada syariat-syariat yang Allah peruntukkan untuk kaumnya dan tidak diperuntukkan untuk nabi yang lainnya. Tapi hakikat seluruh dakwah mereka itu hanya satu, yaitu mengajak kepada tauhid. Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibenci, dicaci maki, dipersekusi, bahkan diusir dari tempat kelahirannya. Sebab utamanya adalah dakwatu at-tauhid. Makanya orang yang mendakwakan dakwatu tauhid selalu mendapatkan rintangan, selalu banyak cobaan dan ujian. Banyak orang tidak suka. Kenapa demikian? Karena akan banyak melanggar kebiasaan, karena akan banyak terlanggar adat istiadat yang selama ini dia pakai, dan itu akan menyulitkan dia. Makanya banyak orang yang tidak menyukainya. Maka oleh kerana itu ikhwafillah rahimakumullah, di dalam kitab tauhid ini berisikan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membahas bagaimana kita beragama dengan benar, bagaimana kita seseorang ya menjadi hamba Allah tabaraka wa taala yang benar. Itulah 4 lebih kurang, dan masih banyak ya sebab-sebab kenapa kita belajar tauhid. Namun 4 hal ini adalah bagian yang sangat penting untuk kita ingatkan kembali dalam majlis yang mulia ini. Ikhwatal kiram rahimakumullah, kita masuki ya kitab tauhid ya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan di dalam kitabnya ini. Ikhwatal kiram, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menukil satu ayat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala al-musannifu rahimallahu taala kitabut tauhid wa qaulillahi taala. Kemudian beliau menjadikan sebagai dalil dari pertama dari pembahasan kitabut tauhid ini surat Az-Zariyat ayat 56 yang kita bacakan tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, maudhu' hadzal kitab. Apa sih tema kitab ini? Dari judulnya kita sudah faham. Wa huwa bayanu tauhid alladhi aujabahu Allah 'ala ibadihi. Dari kitabnya saja kita sudah memahami bahwa di dalam kitab ini dijelaskan tentang tauhid yang Allah wajibkan pada setiap hamba-hambanya. Wa khalaqahum li ajlih. Allah ciptakan kita manusia ini, jin dan manusia untuk apa? Untuk beribadah kepadanya semata. Wa bayanu ma yunafihi minasyirkil akbar, dan menjelaskan apa-apa yang harus dijauhkan, yang harus ditinggalkan dari kesyirikan-kesyirikan, kesyirikan besar. Au yunafi kamalul wajib, atau harus menjauhkan sesuatu yang bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid kita. Al mustahabba minasyirkil asghar wal bid'ah, dan meninggalkan perkara-perkara yang tergolong kepada kesyirik atau syirik kecil atau perkara-perkara bid'ah. Ikhwafillah, dalam kitab ini kita akan mendapatkan mutiara-mutiara ilmu yang sangat luar biasa, yang menjelaskan panduan utama kita, yang menjelaskan bagaimana seorang mukmin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dia selama di dunia ini. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan makna al-kalimat. Ini metode beliau dalam kitab ini. Kemudian dijelaskan kalimat-kalimatnya, lalu kemudian dia jelaskan ayat itu secara umum, secara global, lalu terakhir beliau simpulkan faedah-faedah yang kita dapatkan dari ayat yang mulia ini. Kitab masdar kataba bi makna jama', wal kitabatu bil qalam jam'ul huruf wal kalimat. Kitab ini sudah menjadi bahasa kita, ya kan? Kitab. Ini kitab apa? Kitabut Tauhid, ini kitab sirah, ini kitabul tafsir, ini kitab hadis. Wa tauhid masdar wahada yuwahhidu. Masdar kalimat wahada, kata wahada yuwahhidu ay ja'alahu wahidan, wal muradu bi huna ifradullah bil ibadah. Maksud daripada tauhid di sini adalah mengesahkan Allah dalam ibadat. Itu disebut tauhid apa itu? Mengesahkan Allah dalam ibadah disebut tauhid mengesahkan Allah dalam ibadah itu tauhid uluhiyah. Nah, ini. Kalau mengesahkan Allah dalam penciptaan disebut tauhid rububiyah. Ya, dan yang ketiga mengesahkan Allah dalam asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kata tauhid adalah ifradullah ta'ala bil ibadah. Lalu kemudian kata wa khalaqtu al-khalq huwa ibda'u syai' min ghairi aslin wal i'tida'. Al-khalq dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata. Kata khalaqa itu maknanya menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Menciptakan sesuatu yang min ghairi asl, tidak ada sebelumnya. Kita termasuk. Tidak ada sebelum kita, enggak ada. Belum ada apa-apanya kita. Lalu Allah ciptakan kita. Ai li ya'budun, di sini maknanya li al-ibadatu fil lughah at-tadhallul wal khudu' wa syar'an ismun jami'un lima yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal wal zahira wal batinah. Inilah pengertian ibadah itu, ikhwafillah. Kata Allah tabaraka wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk apa kita diciptakan Allah? Untuk ibadah. Lalu pertanyaannya, apa pengertian ibadah itu? Apa ibadah itu? Penghambaan diri kepada Allah. Apa lagi? Apa pengertian ibadah? Nah, mari kita lihat pengertian ini. Ditulis oleh Syekh Al-Fauzan, dan rata-rata pengertian ibadah yang ditulis oleh para ulama, pengertian ibadah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, rata-rata menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang makna ibadah. Kalau secara bahasa, al-ibadah at-tazallul wal khudu'. Kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita letakkan jidat kita yang paling kita muliakan, yang kita hormati di tempat yang paling rendah. Menghinakan diri kita kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah secara bahasa. Adapun secara syariat atau secara istilah, ismun jami'un, sebuah nama yang universal, umum, banyak. Dinamanya sangat luas. Lima yuhibbullahu wa yardahu, terhadap apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Sebuah nama ya yang sangat universal dari apa-apa yang Allah cintai dan apa-apa yang Allah ridai. Apa saja? Minal aqwali wal af'ali, dari perkataan, dari ucapan, dan dari perbuatan-perbuatan kita. Az-zahirati wal batinati, yang nampak maupun yang tidak. Hafal pengertiannya? Saya ulangi. Apa itu ibadah? Secara bahasa artinya apa? Menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun secara istilah, ibadah itu apa? Sebuah nama yang luas, yang universal. Dia tidak terbatas. Ibadah itu bukan sekadar dalam masjid. Di luar masjid ibadah, di rumah kita ada ibadahnya, di tempat kita bekerja ada ibadahnya. Maka penciptaan kita di dunia ini oleh Allah diciptakan kita dengan tujuan ibadah itu sendiri. Makanya ibadah itu apa? Pengertian yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan adalah ismun jami'un. Ya, tolong diingat-ingat ini karena akan berulang kalimat ini. Ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinati. Sebuah nama yang universal, yang hal-hal dari apa yang disukai oleh Allah dan dari apa yang diridhai oleh Allah, dari perkataan dan dari perbuatan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Itulah ibadah itu. Ukurannya apa yang Allah sukai dan apa yang Allah ridhai. Bisa berupa perkataan, ucapan, bisa berupa perbuatan-perbuatan kita. Bisa yang nampak secara zahir, kita salat ke masjid ini nampak, ini ibadah. Ibadah harta kita keluarkan harta kita. Kita berpuasa misalnya. Atau ibadah-ibadah batin yang mana? Memang itu adalah amal qulub, amal hati kita. Seperti apa amal hati itu? Contohnya apa? Raja, apa lagi? Khauf, rasa takut, apa lagi? Tawakal, qanaah, apa lagi? Al-mahabbah, itu semua adalah ya amalul qulub. Tempatnya di hati, dan itu tidak terlihat. Dan itulah yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinati. Tolong diingat ya pengertian ibadah ini, nama yang universal ya terhadap apa yang Allah sukai dan Allah ridhai dari perkataan, perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Itulah ibadah itu. Dan ibadah pasti ada perintahnya. Karena hukum asal ibadah adalah haram, iya kan? Ya Pak ya. Hukum asal ibadah dilarang, enggak boleh. Kecuali ada dalil yang memerintahkan kita, yang menyuruh kita untuk melakukan itu. Ini kaidah-kaidah dasar yang mesti kita pahami bersama. Nah, oleh karenanya apa yang Allah sukai dan apa yang Allah ridai pasti ada dalilnya, baik itu di Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan al-ma'na al-ijmalil ayat. Apa pengertian umum dari ayat Az-Zariyat ayat 56 tadi? Anna Allah Ta'ala akhbara annahu ma khalaqal insa wal jinna illa li'ibadati. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa Dia tidaklah menciptakan jin dan manusia
kecuali untuk beribadah kepadanya. Beribadah. Fahiya bayanul hikmah fi khalqihim. Ayat ini merupakan penjelasan hikmah diciptakan kita jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yarid minhum ma turiduhu sadatu min abidiha min al-i'anati lahum birrizqi wal it'am wa innama arada al-maslahata lahum. Allah tidak menginginkan di dalam kita melakukan ibadah itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah tidak minta apa-apa dari kita. Allah tidak minta rezeki. Allah tidak minta apa-apa dari kita. Bahkan justru Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk beribadah itu adalah untuk kemaslahatan siapa? Kemaslahatan kita. Yang butuh ibadah itu siapa? Kita sendiri. Kita yang butuh terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita yang butuh kebahagiaan itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah, silakan minta dari harta yang dunia yang aku miliki, tapi aku tidak akan bisa menjamin kamu keselamatan. Maka terkait dengan kebahagiaan kita, keselamatan kita itu adalah hajat masing-masing. Kalau ingin selamat, maka berbuat. Kalau ingin selamat, beribadahlah kepada Allah dengan benar. Ingin selamat, berbekal. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu dia nabi dan keturunannya, apalagi kita manusia biasa ini. Nabi Nuh alaihi salam, dia tidak bisa menyelamatkan putranya yang kufur kepada Allah dan risalah yang dibawa oleh ayahnya. Tidak bisa dia selamatkan. Tidak bisa dia selamatkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa man bata'a bihi amalu lam yusri bihi nasabuh. Orang yang amalnya sedikit, maka dia tidak akan bisa didongkrak oleh apa? Oleh nasab. Berbangga dengan nasab, ya, kemudian kita merasa bahwa keturunan orang-orang hebat, orang-orang mulia, ya sah-sah saja. Tapi ingat, nasabmu tidak akan bisa mengangkat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tak pandang kamu keturunan siapa, Allah tak pandang kamu anak siapa. Allah telah menyebutkan standar di sisinya satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebahagiaan itu hajat kita masing-masing. Hajat kita. Maka cara untuk menyelamatkan diri kita, ikhwatul kiram, belajar ilmu agama ini. Wabil khusus ilmu tauhid. Wabil khusus ilmu tauhid. Maka anak-anak kita, keluarga kita sampaikan ilmu ini. Yang diinginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah kemaslahatan bagi kita. Tidaklah ada ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, ikhwatul kiram, kecuali manfaat ibadah itu kembali kepada kita. Dan tidaklah sesuatu yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali maslahat juga akan kembali kepada kita. Apapun, maka tunduk kepada Allah itu adalah kunci keselamatan kita. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Lalu Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan apa munasabah, korelasi antara ayat dengan bab yang sedang dibahas oleh beliau. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan annaha tadullu ala wujubi tauhid. Ayat ini Az-Zariyat 56 ini menunjukkan wajibnya bertauhid. Alladzi huwa ifradullahi bil ibadah. Yang mana tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah kepadanya. Li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ajli dzalik. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalam ini akan terus berulang-ulang, ikhwatal kiram. Karena memang bahwa ibadah ini sesuatu yang mulia. Ya, dan itulah kata para ulama,
Anda tidak akan merasakan nikmat hidup di dunia ini sampai engkau mengetahui bagaimana indahnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas. Tidak akan pernah kita merasakan kenikmatan apapun. La yuwazihi ayyi ni'am. Nikmat apa di dunia ini? Nikmat harta, enak. Nikmat kedudukan, jabatan. Tapi kata para ulama bahwa jika Anda ingin mengetahui kenikmatan yang sejati, ya, adalah dengan cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di dunia ini. Makanya di antara perkataan para ulama bahwa tidak ada keindahan di dunia ini yang tersisa, ya kan, melainkan salat malam misalnya. Itulah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'hababtu al-baqa' fi dunya. Ya, aku tidak ingin tinggal di dunia ini kecuali karena ada malam yang aku bisa berdiri tegak di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan para ulama menjelaskan berbagai macam, ya, keutamaan-keutamaan bagaimana ibadah-ibadah yang dikerjakan. Nah, dari ayat yang disarah oleh Syekh Shalal Fauzan tadi, lalu dia menyimpulkan minimal ada 5 poin. Dari surat Az-Zariyat ini Syekh Shalal Fauzan menyimpulkan 5 poin. Yang pertama, wujubu ifradillahi ta'ala bil ibadati ala jami'is thaqalaini al-jinni wal insi. Poin yang pertama, wajib beribadah kepada Allah atas seluruh jin dan manusia. Hukumnya wajib. Yang pertama ini, wajib beribadah kepada Allah bagi seluruh jin dan manusia. Gimana tidak wajib, ikhwatal kiram? Allah yang mencukupkan kehidupan kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang memberikan segala-galanya. Kita bisa bernafas, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa beraktivitas, semuanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tidak pantas ibadah itu kita berikan kepada selainnya. Andaikan ada seorang budak yang dimerdekakan oleh tuannya, lalu dia menjadi merdeka, lalu dia mengabdi kepada yang lainnya, apakah itu pantas bagi dia? Tidak pantas. Seorang dimerdekakan, dibayar, dibeli dia, dibebaskan, diharapkan dia akan berkhidmat kepada tuannya. Ternyata setelah dibebaskan mengabdi kepada tuan yang lain, pasti tidak diterima oleh tuannya. Nah, kita ini adalah makhluk hamba yang lemah yang diberikan kecukupan oleh Allah Sang Maha Kaya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pastikan bahwa kita ini beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua adalah bayanul hikmah min khalqil jinni wal ins. Yang kedua, kata Syekh Shalal Fauzan, ayat ini menjelaskan tentang hikmah penciptaan jin dan manusia. Kalau tadi yang pertama wajib beribadah kepada Allah, yang kedua ayat ini menjelaskan tentang hikmah penciptaan jin dan manusia itu sendiri. Ya. Kita diciptakan bukan untuk berpoya-poya. Ya, kalau bahasa orang hari ini, mudah berpoya-poya, mati masuk surga, ya. Nah, kalimat orang, dan subhanallah, ya. Mudah berfoya-foya, nanti mati masuk surga. Ya, mudah-mudahan saja masuk surga gitu. Ya. Kalau dia sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pengen muda bersemangat beribadah, tua ya kita berharap mati masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang ketiga, annal khaliq huwa alladhi yastahiqul ibadah duna ghairihi mimman la yakhluq. Khaliq yang menciptakan kita, dialah yang berhak untuk kita berikan ibadah kita, tidak kepada yang lain, tidak kepada yang lain. Ya. Fa fi hadza raddun ala ubadil asnam wa ghairiha. Di dalam ayat ini ada bantahan terhadap para penyembah berhala. Bukan hanya berhala, ikhwatal kiram, apa saja. Ya. Apa saja yang mereka sembah, baik itu berhala, kayu, pohon, batu, ya, hewan, jin, matahari, api, bulan, apa saja. Maka ayat ini adalah ayat
yang merupakan bantahan terhadap orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bayanu ghina Allah taala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaih li'annahu wal khaliq wa hum makhluqun. Yang keempat ini, Allah Subhanahu wa taala ya tidak butuh kepada makhluknya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya, ya, tetapi makhluklah yang butuh kepada Allah. Kita yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kita yang butuh kepadanya. Dia Khalik dan kita adalah makhluk. Kita yang butuh kepada Allah Tabaraka wa taala. Nah, ibadah ini mesti kita jadikan sebagai kebutuhan kita, ya, dan sebagai kesenangan kita, dan inilah cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah itsbatul hikmati fi af'alillahi Subhanahu wa taala, menetapkan hikmah pada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 poin yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan dari surat Az-Zariyat ayat 5-6 ini. Saya ulangi, satu, wajibnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua adalah menjelaskan hikmah penciptaan kita oleh Allah Tabaraka wa taala. Yang ketiga, bahwa Khalik yang menciptakan kita, dialah yang berhak untuk kita berikan ibadah kita. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dia tidak butuh kepada makhluk, kita yang butuh kepadanya. Kita yang butuh kepada Allah Tabaraka wa taala. Allah ya Ghani, Allah Maha Kaya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ketaatan-ketaatan kita. Andaikan semua penduduk bumi ini beriman, taat, patuh kepada Allah Azza wa Jal, maka tidak akan menambah kemuliaan Allah. Allah Maha Mulia. Andaikan semua makhluk ini taat, patuh, beriman kepadanya, tak akan menambah. Kenapa? Karena memang makhluk ini makhluk yang butuh kepada Allah, kepada kemuliaannya. Dan andaikan seluruh makhluk pun tidak taat kepada Allah, kufur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah tidak akan hina. Allah tidak akan hina, karena Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya. Allah tidak hina. Makanya subhanallah, di hari kiamat teranglah segala-galanya nanti. Mana yang patuh, mana yang tidak. Mana yang patuh selamat, dan mana yang tidak, ya terimalah akibat daripada perbuatannya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Ternyata Allah memilih kita di antara sekian banyak hambanya. Kenapa? Iman tidaklah Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah pilih, Allah cintai. Tetapi dunia Allah berikan kepada siapapun dari hamba-hambanya. Ingat ya, dunia ini Pak, semua bisa memiliki apa saja, mukmin atau kafir, semua bisa memiliki dunia. Tapi tidak semua orang bisa memiliki iman, karena Allah memberikan kepada orang-orang yang Ia cintai. Inilah yang harus kita syukuri ya Fadl Kiram. Bersabarlah, dunia ini enggak lama. Perjalanan kehidupan kita seperti Nabi SAW sebutkan kondisi di akhir zaman ini. La taqumus sa'ah hatta yataqarabuz zaman. Kiamat tidak akan terjadi sampai waktu itu semakin cepat dan dekat sekali. As-sanatu kasyahr. 1 tahun ibarat satu bulan. Was-syahru kal jum'ah. 1 bulan ibarat 1 pekan. Wal jum'atu kal yaum. 1 pekan ibarat 1 hari. Wal yaum kasa'ah. 1 hari ibarat 1 jam. Was sa'atu katirabin nar. 1 hari 1 jam ibarat hanya golakan api saja. Bayangkan, itulah kehidupan kita. 67 tahun, 70 tahun meninggal dunia. Berjalan cuma 60 tahun, tapi pertanggungjawabannya ribuan
ribuan tahun. Allah Ta'ala alam, kita dengarkan azan sudah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menukil firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua di dalam surat An-Nahl ayat 36. Setelah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 5, 6, lalu kemudian dilengkapi dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36, wa qawluhu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Allah katakan wa laqad ba'athna. Ba'athna ay arsalna
Kami telah utus fi kulli ummatin, kullu ummah ay kullu ta'ifatin wa qarnin wa jilin minan nas. Pada setiap generasi, pada setiap generasi Allah Subhanahu wa taala utus. Tidak Allah menciptakan manusia lalu dibiarkan begitu saja tanpa ada siapa yang menjelaskan, tanpa ada kitab yang diturunkan. Allah Maha bijaksana. Ketika Allah menciptakan satu generasi, maka kemudian Allah utus di sana seorang rasul. Naam, ar-rasulu huwa man uhiya ilaihi bi syar'in. Orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dengan syariat. Wa umira bi tablighihi, dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya. Apa perintah dan pesan para rasul yang diutus oleh Allah pada setiap generasi, pada setiap masa? U'budullaha, yaitu di sini afriduhu bil ibadah. Kalian sembah Allah Subhanahu wa taala, kalian tunduk dan patuh kepadanya. Itulah misinya para anbiya. Mengajak orang bertauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Pesan yang kedua, wajtanibut taghut. Seiring manusia mengajak kepada tauhid, maka di saat itu juga tinggalkan dan jauhkan at-taghut. Apa itu at-taghut? Ya, di sini secara bahasa mushtaqun min at-tughyan, mujawazatul hadd, melampaui batas. Fa kullu ma 'ubida min dunillah wa waradin bil ibadati fahuwa taghut. Apa pengertian taghut? Seluruh sembahan selain Allah, maka itu disebut dengan taghut. Apa saja? Jin yang disembah, manusiakah yang disembah, apikah yang disembah, bulan bintangkah yang disembah, matahari kah disembah, semua itu. Maka pesan para nabi dan rasul yang diutus Allah mengajak beribadah kepada Allah, memurnikan ketaatan mereka kepada Allah, dan tinggalkan seluruh sembahan selainnya. Makanya kalau orang beriman, dia salat, dia puasa, dia berzakat, dia berhaji, maka ketika dia salat tidak akan pergi kepada dukun. Orang yang berpuasa tidak akan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat, orang yang beriman kepada Allah tidak akan percaya kepada tukang ramal, enggak bakal percaya. Orang yang tauhidnya benar, maka dia tidak akan meminta-minta kepada kuburan. Karena orang-orang yang telah meninggal dunia tidak bakalan dilakukan oleh dia. Karena dia tahu bahwa seruan para nabi dan rasul yang diutus memurnikan ibadah kepada Allah dan meninggalkan seluruh hal yang dilarang itu. Makanya ketika misalnya seseorang anaknya sakit, ya minta sama Allah Azza wa Jalla kesembuhan, dia melakukan ikhtiar, ya, mencari yang ahli, ya, semisal dokter yang di bidangnya. Jadi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal bukan berarti kita diam. Ya, bertawakal kepada Allah dengan melakukan ikhtiar. Dan kita hanya bisa melakukan sebab, yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu orang bertauhid itu. Jelas dalam prinsip hidupnya terang. Dan dia tidak akan mudah digoyang. Karena pondasinya kokoh, bangunan agamanya juga kokoh. Nah, lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan apakah makna dari surat An-Nahl ayat 36 ini? Al-ma'na al-ijmali lil ayah anna Allah tabaraka wa ta'ala yukhbir, bahwa sesungguhnya Allah di dalam ayat ini memberitahu annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasulah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap kelompok manusia, setiap generasi manusia mengutus seorang rasul kepada mereka. Dan ini adalah hikmah Allah Azza wa Jalla. Allah tidak menciptakan lalu membiarkan tanpa panduan, tanpa ada yang menjelaskan. Yad'uhum ila ibadatillahi wahda. Apa tugas para rasul yang diutus Allah? Menyeru dan mengajak
kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan kisah sangat banyak dalam Al-Qur'anul Karim ya. Dari Nabi Adam alaihissalam dan Rasul pertama Nuh alaihissalam. Bagaimana perjalanan dakwah yang begitu panjang. Ya, berapa tahun dakwah Nabi Nuh alaihissalam? Berapa tahun? 950 tahun, 1000 tahun kurang 50. Waktu yang sangat panjang berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang beriman cuma sedikit. Ini memberikan pelajaran yang dituntut bagi kita adalah menyampaikan al-haq, menyampaikan yang benar. Kita tidak bisa memaksa orang, Pak, untuk ya mengikuti apa yang kita inginkan, tidak bisa. Contohnya misalnya di antara ikhwah di sini yang sudah ngaji berlama, sudah ngaji salaf sudah lama. Ya. Tapi barangkali masih tasahul dalam beberapa bab gitu ya. Yang semangatnya dapat, semangat ngajinya dapat, tapi amaliyahnya belum. Terus apa kita kerjakan? Kita ingatkan, kita sampaikan, kita nasihati. Jangan dimarahi, karena bukan tugas kita untuk merubah hati orang. Kita hanya menyampaikan, kita hanya mengingatkan, dan yang merubah hati dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu seruan para anbiya kepada kaum-kaumnya adalah untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa tarki ibadati ma siwa, ya, meninggalkan seluruh ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Falam yazal yursilur rusula ilan nasi bidzalik mundu hadatsa syirku fi bani Adam fi adi Nuh alaihi salam ila an khatamahum bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah selalu mengutus para rasul ya kepada manusia sejak terjadinya kesyirikan di tengah-tengah manusia anak cucu Adam pada masa siapa? Kesyirikan pertama pada masa siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Antara Nuh dengan Adam itu ya itu ala tauhid. Ala tauhid. Tapi kemudian di masa Nabi Nuh lah kesyirikan itu terjadi. Dan ingat ikhwatal kiram, perbuatan syirik itu bukan terjadi seketika. Bukan terjadi seketika di zaman itu. Tapi perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam itu adalah memiliki proses yang panjang. Proses yang panjang. Kita tahu di antara orang-orang saleh di masa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama mereka. Siapa nama-nama orang saleh di zaman itu? Ada dalam Al-Qur'anul Karim. Wad, Yaghus, Ya'uq, Nasra. Ini disebutkan Allah dalam Al-Qur'anul Karim, ya kan? Orang-orang soleh ini meninggal dunia semuanya. Meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, ya, maka kemudian seiring hilangnya ilmu, maka masuklah di situ syaitan. Membisikkan generasi-generasi itu, andaikan kalian tulis, andaikan kalian lukis wajah orang-orang soleh itu. Itu awal pertamanya. Kalian buat dulu sebagai bentuk tanda ingat kepada mereka. Oke? Akhirnya apa? Dibuatlah gambarnya. Diingatlah bahwa mereka ini orang-orang soleh. Apakah besok paginya langsung mereka sedekah? Dengan hilangnya ilmu, bergantilah generasi di zaman itu, maka masuklah tahapan kedua. Orang-orang soleh itu orang-orang baik. Ya, andaikan kalian buat patung-patung mereka sebagai bentuk tanda ingat kepada mereka. Generasi setelah itu mereka buat patung-patung. Ya, mereka buat patung-patung mereka. Dan mereka merasa itu adalah kecintaan yang luar biasa. Membuat patung-patung mereka. Seiring di zaman itu hilangnya ilmu,
dan bergantinya generasi, masuk generasi berikutnya. Dibuat patung-patung, diletakkanlah di tempat dulu mereka duduk menyampaikan ilmu. Generasi berikutnya masuklah bisikan syaitan. Dulu bapak kalian bukan hanya sekadar membuat patung, tetapi mereka menyembahnya. Disitulah. Itu bukan secara tiba-tiba. Maka seiring dengan hilangnya ilmu, maka disitulah hilangnya nanti keberkahan kebaikan itu. Dan kata para ulama, inilah salah satu asbab terjadinya kesyirikan, di antaranya adalah ghulu kepada orang saleh. Ghulu kepada orang saleh, mencintai orang saleh boleh apa tidak? Bahkan diperintahkan mencintai mereka. Mencintai orang saleh, ya, itu adalah keimanan. Mencintai orang-orang baik, orang taat itu adalah keimanan. Ya. Dan kita berharap dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak bersama para nabiyin, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Tapi mencintai orang saleh ada kadarnya, ada aturannya. Tidak mencintai membabi buta, bahasa orang ini taklid. Tidak tahu lagi apa yang seharusnya boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Mencintai mereka orang baik, itu keimanan. Mencintai mereka adalah menghadirkan kebaikan dalam diri. Dekat-dekat orang saleh, dekat orang-orang taat, membuat ya, kita akan merasakan manfaatnya, akan memberikan berpengaruh kepada kita. Tetapi ada aturan-aturan mencintai orang saleh tadi. Mencintai orang saleh karena iman, mencintai mereka atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah kesyirikan-kesyirikan yang terjadi, itu akibat ghulu, ya, di dalam mencintai mereka. Apa yang dikatakan olehnya, ya, mesti diikuti. Apa yang dikatakan oleh tuan gurunya, itulah yang benar. Apa yang dibuat oleh tuan gurunya, itulah yang baik untuk dikerjakan. Tanpa kita harus bertanya seperti apa dalil tentang apa yang dilakukan itu. Nah, terjadilah kesyirikan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Ya, inilah rasul pertama yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ikhwatul kiram rahimakumullah, sejak Nabi Nuh alaihi salam diutus, maka sampailah generasi terakhir dari para nabi dan rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang penutup para anbiya dan rasul. Nah, walaupun sudah jelas secara nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW dia adalah nabi terakhir, tapi ketika ada orang datang mengatakan saya adalah nabi terakhir, masih ada tidak percaya? Masih saja ada orang percaya. Apa sebab itu? Saya ingin bertanya kepada jemaah sekalian, kenapa orang masih saja percaya gitu? Kalau ada orang yang datang di akhir zaman seperti ini, saya nabi terakhir bukan Muhammad. Karena ya tidak berilmu dan yang tidak bertauhid, maka dia akan mudah percaya. Nggak paham dengan tauhid ini, maka dia akan mudah percaya. Apalagi baru-baru ini ada pula, ya kan, yang mengatakan kayak dari mana itu, bahwa Nabi Adam itu tentukan di Jawa katanya. La ilaha illallah. Banyak juga yang percaya. Banyak yang percaya juga, mengiyakan juga, mengaminkan juga. Kan banyak hal-hal yang kemudian timbul dan muncul, itu sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kalau dulu untuk menentukan Ramadan atau satu Syawal baru menelpon Allah Ta'ala, ya kan? Ya kan gitu ya. Ini Ramadan ini nggak tahu lagi nanti, ini 2 bulan lagi Ramadan ini. Entah mungkin dia ke Sidratul Muntaha, nggak tahu juga nanti gitu. Itu muncul dari apa? Karena tauhidnya tidak benar. Akidahnya nggak punya dia. Nggak punya. Orang kalau sudah benar tauhidnya, insya Allah kokoh dia. Apapun yang terjadi, hiruk pikuk tentang apa yang dikatakan orang, dia akan
yang enggak angin berlalu. Kan begitu. Kalau dulu dia bisa menerapkan Allah Ta'ala, kalau Ramadan berikutnya kita enggak tahu lagi. Mungkin dia mengatakan saya bertemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu ikhwafillah, kita melihat seluruh dakwah Rasul ini mengajak kita semuanya untuk memurnikan ibadah kita. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan apa korelasi ayat ini dengan bab yang sedang kita baca. Ana da'wata ila tauhid wa nahyi an syirki hiya muhimmatu jami'ir rusuli wa atba'ihim. Bahwa berdakwah kepada tauhid dan larangan terhadap kesyirikan adalah tugasnya para rasul dan seluruh pengikutnya. Ya, jadi kita mengikuti jalannya para anbiya, maka kita mengajak orang untuk menyerahkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Ada beberapa pelajaran dari ayat yang mulia ini dari surah An-Nahl ayat 36 ini. Satu, yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, annal hikmata min irsalir rusuli hiya da'watu ila tauhid wan nahyu anil syirki. Bahwa hikmah diutusnya para rasul adalah untuk mendakwakan tauhid, ya, dan melarang daripada perbuatan syirik. Karena lawan tauhid adalah syirik. Itu dia. Allah benci dengan kesyirikan. Allah tidak butuh dengan kesyirikan itu. Sampai dalam hadis qudsi Allah katakan, ana aghnas syuraka ani syiriki. Tidak butuh dengan kesyirikan kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang melakukan satu amalan asyraka fihi ma'i, ya, dan di dalam amalan itu dia mensyirikkan aku, kata Allah Azza wa Jalla, taraktuhu wa syirka, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Bayangkan. Bahkan orang-orang yang menyembah makhluk-makhluk, ya, yang patung, benda yang mati, di hari kiamat Allah suruh dia untuk menghidupkan itu, sembah, hidupkan yang kamu sembah di dunia itu. Maka ikhwafillah rahmatullah, ini hikmah di antara diutusnya para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, anna dinal anbiya wahid. Agama para nabi itu satu. Ikhlasul ibadati lillahi wa tarkis syirki wa in ikhtalafat syara'i'uhum. Bahwa agama para anbiya itu satu, yaitu tauhid, mengimani Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengikhlaskan ibadah kepadanya serta meninggalkan kesyirikan, walaupun syariat mereka berbeda-beda. Ya. Baik. Yang ketiga, anna risalah ta'ammat kullal umam wa qamatil hujjah ala kullil ibad. Bahwa risalah itu meliputi setiap atau seluruh umat dan telah berdirilah pada setiap hamba hujjah. Jadi tidak ada lagi hujjah, kami tidak sampai, ya, kepada kami, ya, kami orang-orang yang tidak mendapatkan bimbingan dan seterusnya. Wa qamatil hujjah 'alal kullil ibad. Yang keempat, azmu sya'ni tauhid wa annahu wajib 'ala jami'il umam. Yang keempat ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, agungnya perkara tauhid dan dia wajib pada setiap umat, ya, wajib kepada setiap umat. Dan yang terakhir, yang kelima, kata Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam ayat ini, bahwa la ilaha illallah itu ada dua rukun yang mesti dipenuhi, yaitu an-nafyu wal isbat. Di dalam makna la ilaha illallah ada dua hal, an-nafyu meniadakan selain Allah, al-isbat menetapkan hanya Allah. Fadalat ala annahu la yastaqimu tauhid illa bihi ma jami'a. Bahwa tauhid kita tidak akan lurus, tidak akan benar kecuali memenuhi dua rukun ini. An-nafyu kita tiadakan, tidak ada sembahan selain Allah Azza wa Jalla. Semuanya adalah kita tiadakan. Yang kedua, nusbit, kita tetapkan hanya Allah yang berhak untuk kita sembah. Inilah dakwah tauhid itu. Dakwah tauhid itu. Nah, subhanallah, segala hal yang berkaitan dengan permintaan-permintaan kepada makhluk, kepada penghuni lembah, penghuni laut, apapun itu semua ditinggalkan. Bahkan at-tatayyur, merasa sial karena sesuatu, itu ditinggalkan, tidak ada dalam akidah kita. Ya.
Ada orang-orang yang ingin selamat kehidupannya, melakukan ritual-ritual tertentu, ini semua ditinggalkan. Hanya kita berserah diri kepada Allah Taala. Hanya Allah tempat kita mengadu. Hanya Allah tempat kita menyerahkan seluruh ketaatan kita. Wa ana nafyal mahd laisa bitauhidin wal itsbat al mahd laisa bitauhid. Artinya kalau saya menetapkan saja boleh tidak. Tapi harus didahului dengan menafikan sesuatu. Nafikan selain Allah, dan yang kedua tetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dua ayat ini bisa kita pahami bersama. Pertama surat apa tadi? Az-Zariyat ayat 56, yang kedua surat An-Nahl ayat 53. Inilah dua ayat yang apa namanya? 36 ya. An-Nahl ayat 36 ya, dan Az-Zariyat ayat 56 sama 36. Naam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk mempelajari ilmu tauhid ini, karena dia merupakan ilmu yang agung dan ilmu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keluarga kita orang-orang yang bertauhid, ya, jauh dari segala bentuk kesyirikan dalam kehidupan kita. Karena pondasi kita Pak, subhanallah, anak-anak kita yang kita ajari dengan tauhid yang benar, maka sungguh mereka akan merasakan manfaat dari apa yang kita tanam hari ini nantinya. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, hari ini kita bisa belajar dan kita bisa duduk, dan anak-anak kita pun ya, kita kokohkan mereka dengan tauhidnya, dengan segala bentuk pemahaman yang benar dalam agama yang mulia ini. Barangkali ini yang bisa kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu bermanfaat. Allah berikan kepada setiap kita, pada setiap langkah yang kita lepaskan menuju rumah ini, tempat ini, Allah jadikan sebab di mana Allah Tabaraka wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, dan Allah jadikan pula sebab di mana Allah mengangkat derajat kita di sini. Allah kumpulkan kita di surganya nanti, sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara